Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, Panitia MPLS SMK Pawiyatan Daha 2 Kediri. Pada pagi hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas materi mengenai kepawiyatan dahaan. Pada materi kepawiyatan dahaan ini kita membahas 3 hal. Yang pertama adalah sejarah dari Yayasan Pawiyatan Daha, kemudian sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Yayasan Pawiyatan Daha, kemudian profil dari sekolah kita yaitu SMK Pawiyatan Daha 2 Kediri. Sebelum kita menginjak ke materi, terlebih dahulu Anda like dan subscribe channel ini karena channel ini merupakan channel sekolah kita yang perlu kita kembangkan dan kita buat lebih maju. Sebagai catatan, untuk tugas kalian nanti ada di link deskripsi di bawah. Jadi, untuk tugas kalian sekali lagi ada di link deskripsi di bawah. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu sejarah dari Yayasan Pawiyatan Daha. Yayasan Pawiyatan Daha ini merupakan yayasan yang sudah cukup tua, sudah punya banyak pengalaman, yang mana yayasan ini lahir pada tanggal 24 Mei 1924 di era kolonial Belanda dengan nama The Neutral School Vereniging atau NSV yang mendapat badan hukum pemerintah Belanda nomor 22 tahun 1926. Tujuannya didirikan NSV adalah sebagai reaksi politik dari politik pendidikan di masa itu, yang mana pemerintah Belanda ini dengan ketat membatasi kesempatan bagi anak-anak pribumi, jadi dari golongan rakyat biasa untuk mendapatkan pendidikan. Nah, politik pendidikan yang diskriminatif inilah yang menjadi penggerak para tokoh masyarakat di Kediri sendiri untuk mendirikan yang namanya NSV tadi. Dimulai tahun 1924, ini dibuka sekolah-sekolah HIS, atau kalau sekarang itu namanya sekolah SD. Dan Neutral Skakel School pada tanggal 1 Agustus 1924. Pada tanggal 1 Agustus 1930 dibuka The Neutral Mulu. Kemudian pada bulan November 1935 NSV oleh Budi Utomo diserai penyelenggaraan sekolah perempuan yang diberi nama Utamaning Wanita, yang mana materi pembelajarannya ini diusahakan sama Kartini School, jadi diseragamkan seperti Kartini School. Pengurus The Neutral School Vereniging yang pertama kali yaitu dari sisi pelindungnya ini dari Bupati Kediri, Raden Tumenggung Adipati Danudiningrat. Kemudian patihnya yaitu sebagai ketua M. Wiryo Dinoto. Kemudian di sekretaris ada Raden Abikusno. Pada era penjajahan Jepang, NSV ini mendapat banyak sekali tekanan dari pemerintah Jepang, yang mana sekolah-sekolah banyak yang ditutup, guru-guru dipindah ke sekolah negeri, dan gedung-gedung diduduki. Dan nama NSV tidak boleh lagi digunakan, dan sebagai strategi pada saat itu digunakan sebutan kumpulan sekolah-sekolah Doho. Pada tahun 1942 sampai 1944, ketua dijabat oleh Samadikun. Ini adalah mantan gubernur Jawa Timur. Tapi karena kepindahan beliau ke Blitar sebagai bupati pada tahun 1944, ketuanya dijabat oleh Mustajab, Istijab, dan Suprapto, yang mana itu nama terakhir adalah wali kota Kediri. Pada saat itu, sekolah-sekolah yang dibuka adalah yang pertama sekolah rakyat Doho,
Ini ada di Kompleks Dandangan. Kemudian sekolah dagang kecil, selanjutnya ada sekolah menengah. Pada tanggal 15 Juni 1950, nama perkumpulan sekolah-sekolah Doho ini dirubah menjadi Yayasan Pawiatan Daha. Sampai sekarang nama ini tetap ada dan kita tetap gunakan. Dan dimotori pada saat itu oleh Raden Soekarno dan Bapak Sujoso. Yayasan Pawiatan Daha ini mempunyai asas tersendiri yang mana atas dasar pentingnya pengabdian setiap warga negara Indonesia terhadap Tuhan, nusa dan bangsa, maka Pawiatan Daha ini menetapkan yang namanya Trisila Rasa, Karsa, Cipta Bakti sebagai asas pendidikan. Yang mana Trisila ini tujuan akhirnya adalah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berbakti kuat dan sanggup membaktikan diri dan ilmunya kepada Tuhan, nusa, dan bangsa. Jadi bagi kalian, harapannya sebagai lulusan dari SMK Pawiatan Daha II yang merupakan satu lingkup yayasan dengan Yayasan Pawiatan Daha, ini diharapkan kalian besok semua harus memiliki jiwa Pancasila, punya bakti kuat dan sanggup membaktikan diri dan ilmunya kepada agama, nusa, dan bangsa. Baik, untuk yang kedua kita lihat, kita cermati profil sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Yayasan Pawiatan Daha. Yang pertama ada Taman Kanak-Kanak atau TK Pawiatan Daha. TK Pawiatan Daha ini beralamatkan di Jalan Hasanuddin nomor 18 Kota Kediri. Ini satu lingkup dengan Yayasan Pawiatan Daha. Kemudian ada SD Pawiatan Daha 1 dan SD Pawiatan Daha 2. SD Pawiatan Daha 1 dan SD Pawiatan Daha 2 merupakan sekolah dasar yang berada dalam satu lokasi dan juga satu lokasi dengan TK dan Yayasan Pawiatan Daha 2 yang mana beralamat di Jalan Hasanuddin nomor 18 Dandangan Kota Kediri. Kemudian ada SMP Pawiatan Daha 1. SMP Pawiatan Daha 1 ini beralamat di Banjaran, Gang Carik, Kecamatan Kota. Kemudian ada SMP Pawiatan Daha 2, ini beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 19 Kampung Dalem, Kota Kediri. Ini berdekatan dengan alun-alun. Kemudian ada SMA Pawiatan Daha, ini ada di Jalan Balawerti 2 nomor 37 di Balawerti, Kecamatan Kota. Kemudian ada SMK Pawiatan Daha 1, ini beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 66, Banjaran, Kota Kediri. Ini berdekatan dengan SMP Pawiatan Daha 1. Kemudian ada sekolah kita tercinta yaitu SMK Pawiatan Daha 2 Kediri yang mana beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Kota Kediri, ya, bersebelahan dengan hutan Joyoboyo. Kemudian ada SMK Pawiatan Daha 3. Ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49 di daerah Ngasem, Kabupaten Kediri. Kemudian yang terakhir itu ada Universitas Pawiatan Daha. Ini adalah perguruan tinggi. Yang mana universitas ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49. Jadi di Ngasem. Ini satu kompleks dengan SMK Pawiatan Daha 3. Baik, untuk materi yang ketiga adalah profil dari sekolah kita SMK Pawiatan Daha 2 Kediri. Baik, kita lihat dulu sejarah dari sekolah kita. SMK Pawiatan Daha Kedua Kediri ini lahir 10 Agustus 1964. Ya. Kemudian dulu bernama awal adalah Semia 2 Daha. Nah, dulu alamat awalnya ada di daerah Ringin Sirah. Kalau sekarang ini di daerah Kediri Mall.
Kemudian terjadi proses tukar guling sehingga kita berpindah alamat mulai tahun 1997 ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Kota Kediri, ya, alamat kita sekarang, sekolah kita sekarang ini. Untuk kepala sekolah kita yaitu ada Dr. Anda Sri Sundari, ini kepala SMK Pawiyatan Daha 2 Kediri, ya, ini kepala sekolah kita. Baik, sekarang kita lihat untuk kompetensi keahlian, yang mana kita memiliki 5 kompetensi keahlian. Yang pertama, ini adalah teknik komputer dan jaringan. Ini tentunya kemarin sudah banyak digambarkan oleh ketua jurusan masing-masing mengenai kompetensi keahlian. Terus yang kedua ada agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Ini salah satunya adalah produk Coda, coklat Daha. Ini pada waktu CFD di Jalan Doho. Kemudian ada bisnis daring dan pemasaran. Ini dengan kelas khusus Alfamart Class. Terus ada otomatisasi tata kelola perkantoran OTKP. Kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga AKL. Baik, sekarang yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Jika kalian ini memiliki bakat minat ataupun ingin berorganisasi intra maupun ekstra, SMK Pawiyatan Daha 2 Kediri ini menyediakan banyak sekali kegiatan ekstra, termasuk intranya yaitu OSIS. Untuk ekstranya, yang pertama adalah pramuka, ekstrakurikuler pramuka. Kemudian ekstrakurikuler Paskibra, ada ekstrakurikuler PMR, Palang Merah Remaja, kemudian ekstrakurikuler Rebana, kemudian ekstrakurikuler Paduan Suara, ekstrakurikuler Tari, ekstrakurikuler Lukis dan Kriya, ekstrakurikuler Pencaksilat, ekstrakurikuler Basket, ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler bola voli. Baik, sebagai penutup, marilah kita semua belajar mulai sekarang menyanyikan himne Pawiyatan Daha, karena himne Pawiyatan Daha ini akan kita selalu nyanyikan di setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, mari kita menyanyi bersama. Sekaligus saya akhiri. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.